Dari Mas Bilar kemarin menyampaikan akan tetap terus menempuh upaya hukum. Jalan 7 ya, insya Allah. Muntah-muntah, sering drop. Kabar mengejutkan datang dari pasangan selebriti Rizky Bilar dan Lesti Kejora yang belum lama dibuat geram oleh seorang tak dikenal yang mengirim pesan tak menyenangkan di media sosial pribadinya. Pesan berupa makian dari netizen yang menyinggung konflik masa lalunya dengan sang istri membuat Bilar naik darah. Tidak main-main aktor berusia 30 tahun itu akan menempuh jalur hukum. Kepastian Bilar akan melaporkan hatersnya itu dibenarkan oleh kuasa hukumnya, Sadrah. Dari kuasa hukumnya juga diketahui jika Lesti Kejora juga menjadi korban penghinaan dan perundungan. Terkait permasalahan tersebut, pasangan selebriti itu akan menempuh jalur hukum. Lantas seperti apa kronologis kejadian yang membuat Bilar menempuh langkah hukum? Gue sebetulnya males ya ngebuka-buka ini ya. Cuma karena udah dikorek lagi, ya udah sekalian aja gue kasih satu clue lagi yang gak banyak orang tahu. Dan akhirnya gue buka hari ini ya. Jadi saat istri gue sengaja mempercepat kepulangannya untuk menyelamatkan gue dalam tanda kutip. Ya udah, layaknya suami istri yang udah sekian lama gak ketemu, kita melepaskan kerinduan, kita kangen-kangenan, peluk-pelukan. Nggak lama kita disamperin sama salah satu petugas dan bilang begini, Mbak Lesti, Mas Bilar, tolong agak berjauhan ya, nanti disangka orang gini. Lah, coba itu gimana maksudnya? Coba silakan kalian menyimpulkan. Dan gua berani mempertanggungjawabkan omongan gua saat ini. Mas Rizky Bilar sempat menspil ya terkait adanya istri seorang anggota polisi yang memberikan makian ataupun ucapan yang tidak menyenangkan kepada klien kami, begitu. Nah, dari materinya sendiri memang masih membahas terkait hal-hal yang dulu, yang dimana tentu ini cukup mengganggu dari klien kami, sehingga kami kemarin sempat menyampaikan teguran secara tidak langsung ya melalui akun Instagram resmi kantor kami kepada yang bersangkutan. Jadi setelah dilakukan penelusuran kemarin diketahui istri dari anggota polisi ini di mana suaminya berdinas di Polres Seruyan di bawah naungan Polda Kalimantan Tengah. Duduk awal perkaranya, klien kami, Mas Bilar, saat itu sedang melakukan aktivitas kegiatan sosial media di story-nya. Kemudian tanpa disengaja, kebetulan ada kami juga, ya di saat itu ada seseorang yang tiba-tiba melakukan ataupun mengirimkan direct message ya melalui akun tertentu, menyampaikan bahwa dan apa segala macam dengan kalimat-kalimat yang cukup kasar seperti itu, sehingga ini maksudnya apa diklarifikasi, tapi yang bersangkutan menghindar begitu. Itu awal kejadian yang kemarin terjadi pada kurang lebih pukul 14.30 sore. Tapi spesifiknya kalimatnya seperti apa, Mas? Bisa dibacakan? Spesifik kalimatnya sih juga nggak hafal itu karena ada beberapa rentetan, tapi yang terakhirnya kalimatnya adalah bacot lu apa gitu katanya begitu. Tentu kami saat ini sedang mempersiapkan, namun untuk kami tempuh jalur hukum, sebelumnya kami kan harus melakukan beberapa klarifikasi terhadap yang bersangkutan, dan juga yang bersangkutan kebetulan istri dari anggota kepolisian. Jadi ada mekanisme tertentu tentu terkait dengan persoalan ini. Kami juga sudah mencoba untuk menghubungi Kapolda Kalimantan Tengah, namun hingga saat ini belum mendapatkan respon. Dari Mas Bilar kemarin menyampaikan akan tetap terus menempuh upaya hukum jika itu memang memenuhi unsur. Kurang lebih seperti itu ya, karena memang kan seperti yang kita ketahui, hal-hal yang sudah lama selesai itu kembali diungkit tanpa ada mekanisme hukum yang jelas. Jadi tentu hal ini Mas Bilar menyampaikan
keberatannya karena hal itu terus-terusan diungkit sehingga mengakibatkan image dari Mas Bilar sendiri kan jelek gitu. Kami belum mengetahui ya secara mendalam, tapi yang pasti beliau itu memfollow akun dari Instagramnya Bilar. Belum diketahui karena itu dia komunikasi kemarin yang kami sampaikan itu belum selesai, kemudian nomor handphone kantor kami pun diblok. Kemudian akun tersebut juga sekarang kalau teman-teman bisa cek itu juga tiba-tiba udah hilang. Jadi memang terputus saat itu. Gitu. Terkait batas waktunya itu biar nanti tiba-tiba berproses saja Mas. Kita nggak mau ada batas waktu sih. Saya belum tahu ya Mas, karena kalau dari informasi yang disampaikan bahwa yang bersangkutan ini hanya sebatas istri dari anggota kepolisian ya. Kami belum mengetahui karena pembicaraan tersebut belum sejauh itu. Yang penting saat ini kami berfokus kepada prosesnya dulu. Kami pengen mendapatkan klarifikasi apakah itu nanti bisa dibantu melalui teman-teman media, melalui humas dari Polres Seruyan ya, dan ataupun melalui Polda Kalimantan Tengah begitu. Karena yang kami ketahui yang bersangkutan suaminya berdinas di sana. Setelah melakukan penelusuran, kuasa hukum Rizky Bilar menyebut jika haters kliennya merupakan oknum bayangkari atau istri polisi yang bertugas di Polres Seruyan. Itu diketahui saat yang bersangkutan membuka komunikasi dengan meminta maaf atas perbuatan yang dilakukannya terhadap Rizky Bilar. Namun sayangnya komunikasi yang sempat terjalin itu terhenti dan sikap oknum istri polisi berubah dengan alasan tidak diketahui secara pasti. Namun begitu keputusan Bilar sepertinya tidak dapat lagi ditawar. Bilar tetap akan membuat laporan sebagai pelajaran untuk para hatersnya yang kerap menyerangnya dan mengukit kehidupan rumah tangganya dengan sang istri. Lantas bagaimana kelanjutan dari kasus Bilar dengan hatersnya tersebut? Setelah kami melakukan penelusuran, yang bersangkutan sempat membuka komunikasi kepada kami, menyampaikan permohonan maaf dan sebagainya. Namun itu pembicaraannya tiba-tiba terputus, di mana hingga saat ini yang bersangkutan belum menghubungi kami kembali. Kemudian menyampaikan bahwa handphonenya tiba-tiba dihack. Dari awalnya menyampaikan permintaan maaf, namun tiba-tiba dapat klarifikasi bahwa yang bersangkutan handphonenya dihack. Tentu ini menjadi sebuah pertanyaan di kami. Kenapa bisa seperti itu? Padahal maksud kami itu mencoba untuk awalnya mengklarifikasi kepada yang bersangkutan. Namun nampaknya yang bersangkutan atas perintah dari suaminya mencoba untuk menutupi kejadian ini. Rencananya katanya hari ini, cuma sampai saat ini kami juga belum jelas karena itu dia ada syarat, kami harus foto bareng, kami harus, kan suatu hal yang cukup aneh ya. Kepada pelaku dugaan tindak pidana tapi harus memenuhi syarat untuk menyelesaikan persoalan ini. Padahal maksud kami itu tujuannya adalah awalnya untuk meminta klarifikasi saja sebenarnya kenapa dan motifnya apa untuk melakukan hal ini. Kami belum bisa menyampaikan secara detail karena memang kami sedang mencoba membuka komunikasi baik itu dengan Polda Kalimantan Tengah maupun Polres Seruyan. Begitu. Mungkin nanti setelah kami mendapatkan informasi kami akan update segera terkait upaya hukum apa yang akan kami tempuh. Terlepas dari permasalahannya dengan netizen yang merundung dan menghinanya, Rizky Bilar sedang diliputi kebahagiaan karena istrinya, Lesti Kejora, sedang mengandung anak ketiganya. Tak kalah bahagianya dengan Bilar, Lesti Kejora umumkan kehamilannya di media sosial pribadinya. Namun begitu kekhawatiran sempat muncul lantaran kehamilannya kali ini berdekatan dengan usia kelahiran anak keduanya. Dan seperti kehamilan sebelumnya, Lesti sempat merasakan tak enak badan sampai kondisinya menurun. Belum diketahui pasti mengenai kondisi Lesti yang sempat drop di kehamilan ketiganya ini, apakah karena jarak yang dekat dengan kelahiran anak keduanya itu. Lantas seperti apa kebahagiaan Bilar dan Lesti menyambut anak ketiganya kali ini? Jalan 7 ya, insya Allah.
Versi terbaik, aku bisa bareng terus sama suami. Karena kan hamil itu momen yang buat aku tuh kayak momen besar, momen spesial. Jadi nggak muluk-muluk, diizinin syuting terus bisa bareng-bareng, udah seneng banget. Muntah-muntah sering drop, kan saya sering absen di program pencarian bakat karena itu tadi kena sering sakit, tiba-tiba masuk angin. Biasa kan yang mabuk katanya istrinya, tapi saya yang ngerasain gitu, katanya istilahnya tuh nular gitu ke saya. Makanya nextnya kalau kita ada hamil lagi suatu saat, ya saya aja deh yang hamil gitu, biar dia ngerasain. Biar nggak bulet ya. Aku mau udah dibikin ngidamnya bukan ngidam makanan kalau aku hamil ini mah. Ngidamnya yang lain, pengen dibikin restoran lah, pengen dibikinin. Walaupun maksa ya. Pokoknya aku maksa, aku pengen dibikinin ini. Meski sedang mengandung anak ketiganya, Lesti dan Bilar tetap menjalankan rutinitasnya seperti biasa. Menanggapi banyak pertanyaan yang mengkhawatirkan kondisi Lesti, Rizky Bilar akhirnya buka suara menjelaskan alasan di balik keputusan mereka tetap menerima sejumlah pekerjaan. Tentu saja bekerja di tengah usia kehamilannya makin besar bukan hal baru bagi Lesti. Mengingat pada kehamilan sebelumnya Lesti juga tidak berhenti manggung di berbagai acara di stasiun televisi. Akunya mau, emang akunya yang mau. Ya kalau untuk kekhawatiran pasti, tapi kan kembali lagi, dia kan udah bisa mengukur dirinya sendiri, udah bisa mengukur, ini kemampuan gue aman nggak, gue bisa nggak melakukan itu, dan kita pun periksa, kita kayak kemarin banyak orang yang mempermasalahkan kok Lesti kemana-mana ke Medan kemarin, kan yang tahu dia kesehatan dia tuh dia dirinya sendiri, dan yang pasti kita kan selalu konsultasi ke dokter, bukan sembarangan. Apalagi kan kita punya dokter yang memang udah udah kapan aja bisa kita konsultasikan gitu. Aduh, ini kuat banget, bisa dibilang apa sih namanya, kebo ya katanya, kebo iya emang nggak bisa diem, justru malah yang fisiknya jadi menurun setiap aku hamil itu selalu papahnya. Apalagi yang sekarang ini tuh aduh, pokoknya maunya morning person, maunya kesana kemari, maunya berkegiatan gitu, malah rungsing kalau nggak ada kegiatan, misalnya kayak libur gitu. Padahal libur ya udah bisa istirahat, tapi libur pun aku selalu ayo yuk keluar yuk, jalan yuk kemana gitu, harus ada kegiatan. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.